Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam acara katekese singkat dalam tahun refleksi. Pada kesempatan ini, kembali saya akan menjawab dua pertanyaan dari umat Stasi Keranggan. Yang pertama, kenapa dalam Ekaristi ada bagian yang harus dijawab umat? Apa maknanya? Dan yang kedua, disarankan bagian kita dalam mengikuti misa online sama dengan misa offline. Tetapi kenapa tata gerak kita beda? Bapak Ibu, saudari yang terkasih, saya mau menjawab keduanya dalam satu rangkaian yang bisa menanggapi kedua pertanyaan ini. Pertama-tama harus kita sadari bahwa baik tata gerak, tata busana, maupun juga dialog-dialog dalam mengikuti peran Ekaristi, itu tidak lain dan tidak bukan adalah wujud dari partisipasi kita, keikutsertaan kita dalam Ekaristi. Dan tidak hanya sekedar wujud partisipasi, tapi juga sebenarnya wujud dari tanggapan iman kita. Kita ketahui bahwa pada dasarnya Allah itu memberikan wahyu dan kita menanggapi wahyu itu. Tanggapan kita itulah yang disebut sebagai iman. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, dalam dialog pada Ekaristi itu banyak hal yang sebenarnya merupakan wujud tanggapan kita akan wahyu Tuhan. Misalnya, kalau pada akhir dari bacaan baik lektor maupun imam itu mengucapkan demikianlah sabda Tuhan atau demikianlah Injil Tuhan, kita akan menjawab dengan syukur kepada Allah atau terpujilah Kristus. Itu tidak lain dan tidak bukan wujud tanggapan kita bahwa kita percaya itu sabda Tuhan, bahwa kita bersyukur pada Kristus, terpujilah Kristus. Jadi dialog itu menampakkan iman kita, tanggapan kita akan wahyu Allah tadi. Demikian juga pada komuni. Penting sekali saudara, imam atau prodiakon kan selalu mengatakan pada waktu komuni tubuh Kristus. Nah, kita ini selayaknya menjawab amin. Sebab itu adalah wujud dari tanggapan kita kepada kehadiran Kristus dalam sakramen yang Maha Kudus. Itu dua contoh, saudara-saudara, betapa dialog dalam Ekaristi itu sepantasnya kita lakukan. Sebab itu tidak hanya sekedar partisipasi, tapi juga wujud dari iman kita. Demikian juga tentang pakaian. Karena kita mengikuti Ekaristi, kita menyambut komuni, kita menyambut Kristus sendiri, bukankah selainnya kita juga pantas? Maka pakaian menjadi penting kalau kita bisa berpikir bahwa kita akan menyambut tubuh Kristus. Tapi kalau kita hanya berpikir bahwa kita akan berjumpa dengan orang lain, ya lalu menjadi kurang terasa. Maka titik tolaknya adalah aku mau ketemu siapa? Aku mau menyambut siapa? Selain dialog, tata busana juga tata gerak. Tata gerak pun juga menampakkan iman kita itu, tanggapan atas wahyu Allah iman kita itu. Jadi kalau
imam mengatakan Tuhan sertamu, lalu kita bersama-sama berdiri dan sertamu juga pada waktu awal dari pembacaan Injil, ya, itu kan kita mau menyambut Tuhan yang mau bersabda. Di tata gerak itu juga menampakkan iman kita dari dalam. Pada waktu konsekrasi kita berlutut karena kita menghormati kehadiran Kristus dalam hosti. Kita menghormati. Jadi itu saudara yang terkasih, pentingnya 3 hal tadi: dialog, tata busana, dan tata gerak. Pada iman saya, pada misa online ketika Anda di rumah, kalau masih memungkinkan ya ikutilah tata gerak seperti ketika Anda mengikuti Ekaristi di gereja. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka duduk terus, yang penting hormat, itulah yang pantas kita lakukan. Dan nanti kalau sakramen Yang Maha Kudus datang ke rumah Anda, sambutlah dengan sikap yang layak, dengan busana yang layak. Demikian jawaban saya, semoga membantu refleksi kita semua dalam iman pada tahun refleksi ini. Terima kasih.